Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, khususnya materi perbandingan pecahan. Silakan anak-anak catat bagian-bagian yang penting mengenai cara penyelesaian soal perbandingan pecahan. Oke, mari kita lihat videonya. Baik, topik hari ini yaitu perbandingan pecahan. Nah, terdapat 3 tanda ataupun simbol yang melambangkan perbandingan pecahan. Anak-anak bisa melihat yang pertama yaitu lebih kecil, lalu ada lebih besar, dan yang terakhir sama dengan. Ya, perbedaannya coba anak-anak perhatikan simbolnya. Lebih kecil seperti ini, lebih besar seperti ini, dan sama dengan seperti ini. Untuk anak-anak lebih mudah menghafalkan, Ibu Iren punya cara yang lebih gampang untuk mengingat. Misalnya yang lebih kecil seperti ini ya simbolnya. Lebih kecil. Kalau kita tuliskan garis seperti ini, akan membentuk huruf K yang artinya kecil. Sedangkan untuk yang tanda lebih besar, kalau kita memberikan garis yang sama, akan menghasilkan huruf B yang artinya besar. Jadi anak-anak dengan cara ini akan memudahkan anak-anak untuk mengingat tanda lebih kecil, lebih besar, dan yang terakhir sama dengan. Oke, nah kita akan masuk ke cara penyelesaian perbandingan pecahan. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, pembilang berbeda, penyebut sama. Cara yang kedua, pembilang sama, penyebut berbeda. Dan cara yang ketiga, jika pembilang berbeda, penyebut berbeda. Nah, sebelum kita masuk cara ini, anak-anak perlu tahu nih, apa yang dimaksud pembilang dan penyebut. Kira-kira dari pecahan berikut, yaitu 5/7. Yang mana disebut pembilang, yang mana disebut penyebut. Oke, jika anak-anak sudah tahu atau yang belum tahu, boleh langsung lihat di layar berikut ya. Nah, bagian atas disebut juga pembilang. Jadi pembilangnya yaitu 5. Sedangkan penyebut ada di bagian bawah, yaitu ditandai dengan angka 7 kalau di sini. Ingat ya, di atas pembilang dan di bawah penyebut. Boleh kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke cara yang pertama, yaitu pembilang berbeda, penyebut sama. Contohnya seperti apa? Misalnya, anak-anak coba lihat pecahan berikut ini. Ini adalah pecahan di mana penyebutnya sama, ya, sedangkan pembilangnya berbeda. Nah, untuk melakukan cara yang pertama, semakin besar pembilang, maka nilai pecahan semakin besar. Artinya apa? Yang 7 ini boleh kita abaikan dulu. Kita lihat yang bagian atas. Yang bagian atas 5/7, maka menghasilkan angka 5. Kita ambil angka 5-nya ya. Lalu yang 4/7 kita ambil 4. Nah, 5, 4. Terdapat angka 5 dan 4. 5 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 4. Menurut anak-anak gimana nih? Iya, 5 lebih besar dari 4. Ya. Maka kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, kita juga memberikan tanda yang sama, yaitu tanda lebih besar. Artinya 5/7 lebih besar dari 4/7. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 2/4 titik-titik 3/4. Nah, penyebutnya sama ya, sama-sama angkanya 4. Kita tinggal lihat yang bagian atas. Yang 2/4 kita turunkan 2. Yang 3/4 kita turunkan 3. Nah, 2 sama 3. Maka 2 ini
lebih kecil dari 3. Di pecahan kita juga tuliskan simbol lebih kecil. Artinya 2/4 lebih kecil dari 3/4. Oke, anak-anak mengerti? Jika belum paham, nanti boleh diulang lagi video ini. Kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu pembilang sama, penyebut berbeda. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa angka 2 di bagian atas sama-sama pembilang memiliki angka yang sama. Sama-sama 2, sedangkan penyebutnya berbeda. Nah, catatan semakin besar penyebut, maka nilai pecahannya semakin kecil. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau angkanya semakin besar, dia semakin kecil. Kita ambil lagi, kita abaikan yang bagian 2, yang sama-sama ini kita abaikan dulu. Berarti 2/4 kita turunkan menjadi 4, sedangkan 2/5 kita turunkan 5. Oke. Ingat, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Jadi kalau dilihat dari sini, 4 seharusnya lebih besar dibanding 5. Maka kita juga tuliskan tanda perbandingannya sama, yaitu lebih besar. Jadi 2/4 lebih besar dibanding 2/5. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada 3/7 3/5. Nah, yang 3 sama ya, kita turunkan yang 3/7 ini jadi 7, sedangkan 3/5 yaitu 5. Nah, ingat semakin besar penyebut maka nilainya semakin kecil. Jadi antara 7 dan 5, 7 lebih kecil dari 5. Di atas bagian pecahannya juga dituliskan lebih kecil. Jadi 3/7 lebih kecil dari 3/5. Gampang ya dan mudah dimengerti. Kita coba cara yang ketiga lagi. Cara yang ketiga, jika pembilang berbeda dan penyebut berbeda. Ini ada contohnya. Nah, semua angka di sini berbeda. Tapi sebelumnya kita coba contoh nomor 1 terlebih dahulu. Misalnya 2/4 3/5. Nah, cara yang ketiga ini kita gunakan yaitu perkalian silang. Seperti apa? Coba perhatikan. Nah, disilang seperti ini, 2 kali 5. Hasilnya 10 dikasih titik-titik. Lalu kita lanjut, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, anak-anak tinggal lihat hasilnya. Untuk perkalian 2 kali 5 sama dengan 10, ini merupakan hasil untuk 2/4. Sedangkan 3 kali 4 sama dengan 12, maka hasilnya untuk pecahan 3/5. Coba lihat antara 10 dan 12. Maka 10 lebih kecil dari 12. Maka tanda untuk pecahannya juga sama, yaitu lebih kecil. Kalau dibaca 2/4 lebih kecil dari 3/5. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada pecahan 4/7 3/5. Kita lakukan perkalian silang tadi. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita lanjut 3 kali 7 sama dengan 21. Oke, antara 20 dan 21. Kita sudah dapat hasilnya ya. 20 lebih kecil dari 21. Jadi kalau dituliskan pada pecahan juga sama, lebih kecil. 4/7 lebih kecil dari 3/5. Anak-anak silakan lanjutkan dengan latihan-latihan yang ada di buku tematik kalian untuk anak-anak lebih mudah memahami dan semakin jago menyelesaikan soal perbandingan pecahan. Kita sudah belajar 3 cara.
Jika anak-anak sudah mengerti, sudah selesai menonton videonya, silakan tuliskan di kolom komentar jika sudah mengerti. Tetapi jika belum, silakan anak-anak juga tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti biar kita bahas lagi ya. Sekian video pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa.